Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 1, subtema 1, organ gerak hewan. Dan untuk hari ini kita akan belajar bagaimana menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks tertulis. Ketika kita membaca suatu karangan atau paragraf, ada berbagai informasi yang dapat diperoleh. Informasi yang disajikan dalam setiap paragraf terdapat inti atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf tersebut. Selain itu, ada juga beberapa kalimat pendukung atau kalimat penjelas. Ide pokok atau pokok pikiran adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sebuah ide pokok letaknya pada kalimat utama. Diingat, jadi ide pokok letaknya pada kalimat utama. Untuk dapat menemukan ide pokok dalam suatu paragraf, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Dalam suatu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ide pokok paragraf didukung oleh ide penjelas atau gagasan penjelas. Ide pokok dapat disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok bisa berada di awal paragraf atau disebut deduktif, di tengah, atau di akhir paragraf atau disebut induktif. Ide pokok suatu bacaan berfungsi untuk mengetahui inti atau pokok bahasan pada suatu bacaan. Adapun hal yang harus dilakukan untuk menentukan ide pokok, yaitu membaca keseluruhan teks dengan seksama, kemudian menentukan kalimat utama, dan terakhir menentukan ide pokok. Di sini Pak Sam akan memberikan cara menentukan ide pokok sebuah paragraf. Yang pertama, diingat, yang pertama mengambil kalimat utama. Ya, mengambil kalimat utama. Nah, ide pokok itu dapat diambil dari kalimat utama. Namun, ada juga beberapa kalimat utama yang tidak bisa dijadikan ide pokok. Jadi, kalimat utama bisa jadi ide pokok. Tetapi, ide pokok belum tentu kalimat utama. Kemudian cara yang kedua, membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Jadi, setelah menemukan kalimat utama, kita dapat membalikkan kalimat utama tersebut atau dengan cara menyimpulkan kalimat utama. Kemudian cara yang ketiga yaitu menyimpulkan isi paragraf. Menyimpulkan isi paragraf digunakan untuk menentukan ide pokok jika tidak dapat menyimpulkan kalimat utama. Jadi itu solusi ya. Beberapa cara bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf. Oke, sekarang kita coba ya. Kita lihat teks berikut ini. Di sini ada sebuah teks atau bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Oke, kita langsung ke paragraf pertama. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Apabila makhluk hidup menerima rangsangan, baik dari sebagian atau seluruh tubuhnya, maka makhluk hidup akan bergerak atau berpindah tempat. Nah, dari paragraf pertama ini, pastinya ada kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, kita tentukan untuk mencari ide pokok tadi, kita menentukan kalimat utama. Kalimat utamanya yang mana? Nah, ternyata dari paragraf pertama ini kalimat utamanya yaitu bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Di sini kalimat utamanya yaitu di awal paragraf. Nah, karena di awal paragraf ini disebut deduktif. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Di sini kalian bisa menuliskan semua kalimat ini menjadi ide pokok.
Jadi ide pokoknya bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Tapi kalian juga bisa menyimpulkan, misalkan dihilangkan, bergerak merupakan ciri makhluk hidup. Itu juga boleh. Atau kita balik ya, salah satu ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Jadi bisa memakai kalimat utamanya, bisa dengan cara menyimpulkan atau membalik kalimat utama. Dari contoh paragraf tadi, semoga kalian paham dan dapat menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5, kalian bisa kerjakan untuk latihan dan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Oke, selamat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.